Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan jangan lupa sebelum kalian belajar berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, hari ini untuk materi tanggal 25 Januari 2021, materi yang akan kita bahas itu adalah teori dasar kemagnetan. Kompetensi dasarnya menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari teori dasar kemagnetan ini, kalian dapat menjelaskan konsep gaya magnet, kalian dapat mengidentifikasi sifat magnet bahan, yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara membuat magnet, yang keempat, kalian dapat menentukan kutub magnet yang dihasilkan, yang kelima, kalian dapat memberi contoh penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam, kalian dapat menjelaskan cara menghilangkan sifat kemagnetan, dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan konsep medan magnet. Konsep gaya magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Apa yang dimaksud dengan kemagnetan? Nah, di sini kemagnetan adalah kemampuan suatu benda menarik benda lain. Sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui magnet memiliki berapa kutub? Dan apakah kalian juga mengetahui bagian magnet yang paling kuat gaya tarikannya di sebelah mana? Sebelum kita bahas pertanyaan itu, kita terlebih dahulu bahas ini ya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Nah, dari ilustrasi percobaan ini, kalian bisa pasti menjawab pertanyaan yang di atas. Jadi, ada berapa kutub magnetnya? Ada 2, betul sekali. Jadi magnet itu memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama atau sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Lalu bagian magnet yang paling kuat gaya tarikannya itu di sebelah mana? Nah, ini ya jawabannya. Ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat disebut kutub magnet. Jadi, gaya tarikannya yang paling kuat itu terletak pada ujung magnet atau disebut juga dengan kutub magnet. Nah, ujung magnet yang menunjuk arah utara bumi disebut dengan kutub utara magnet. Sebaliknya, ujung magnet yang menunjuk arah selatan bumi disebut kutub selatan magnet. Kalian bisa perhatikan gambar di sini. Di sini ada kutub utara dan kutub selatan.
kutub magnetnya tidak sejenis ya. Berarti kalau kutub magnetnya tidak sejenis, maka akan saling tarik-menarik. Kalian bisa lihat kutub utara magnet tarik-menarik dengan kutub selatan magnet. Kemudian yang di bawah, di sini ada kutub utara dengan kutub utara. Kalau kutub magnetnya sejenis atau senama, maka akan saling tolak-menolak. Bisa kalian lihat garis-garis gaya magnetnya saling tolak-menolak. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada bahan ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Misalnya seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua ada paramagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Dan yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya seperti perak, emas, tembaga, dan bismut ya. Jadi sifat magnet bahan ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Awas ya, harus diingat. Yang pertama ferromagnetik, yang kedua paramagnetik, kalau yang ketiga diamagnetik. Ferro berarti ditarik kuat oleh magnet, para berarti ditarik lemah oleh magnet, dan yang ketiga diamagnetik berarti tidak dapat ditarik oleh magnet. Kalian harus bisa membedakan antara ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara digosok, yang kedua dengan cara elektromagnetik, dan yang ketiga dengan cara induksi. Yang pertama dengan cara digosok. Besi digosok dengan arah yang tetap atau searah, agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan magnet elementer? Magnet elementer itu adalah magnet-magnet kecil. Jadi magnet itu tersusun oleh magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer ya. Jadi sekali lagi, besi digosok dengan arah yang tetap atau searah agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah. Ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari besi B ke A, kalian bisa lihat gambarnya. Ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya ya. Yang kedua, yaitu dengan cara induksi. Induksi itu dengan cara dekatkan. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan, sehingga ujung B akan menjadi kutub utara, dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi ujung besi atau baja yang didekatkan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Kalian bisa lihat di gambar. Di sini magnet penginduksinya yang atas kutub utara, yang bawah kutub selatan. Kemudian di sini ada ujung B dengan ujung A. Ujung B ini berdekatan dengan kutub selatan. Berarti otomatis ujung B di sini akan menjadi kutub utara dan ujung A ini akan menjadi kutub selatan, ya. Kalian bisa dibaca kembali
ya di sini. Jadi ujung besi atau baja yang didekatkan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya ya. Ini seperti contohnya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Yang atas kutub utara, yang bawah kutub selatan. Di sini yang berdekatan dengan kutub selatan adalah ujung B ya. Otomatis ujung B ini akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Kemudian yang ketiga, dialiri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC, yang disebut dengan elektromagnetik. Cara membuat magnet yang ketiga ini dengan dialiri arus listrik, sehingga yang nomor 3 ini disebut juga dengan elektromagnetik atau disebut juga dengan magnet listrik. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk bergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, apabila arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara ya. Nah, di sini digambar. Kalian bisa lihat di sini ada inti besi. Inti besi di sini misalkan ada paku. Kemudian ini yang berwarna merah adalah lilitan kawatnya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan yaitu baterai. Nah, di sana sudah diketahui yang inti besinya adalah kutub selatan, yang di bawahnya adalah kutub utara ya. Jadi untuk yang nomor 3, dialiri arus listrik atau elektromagnetik, cara menentukan kutub magnetnya itu bergantung pada arah arus ujung kumparan. Oleh kalian lihat dulu apakah searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini kalian baca lagi, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A ya, lihat di buku, maka ujung A akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, kalau searah dengan jarum jam, maka ujung A akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Selanjutnya, penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat di bel listrik sederhana. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus sehingga sifat elektromagnet besi menjadi hilang, akibatnya pemukul kembali ke tempat semula. Yang kedua, saklar. Ya, pasti kalian sudah mengetahui ya, saklar ya. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Saklar mulai bekerja ketika membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka lampu dan elektronik lainnya akan menyala. Dan yang ketiga adalah telepon kabel. Ya. Telepon kabel, prinsip kerja telepon mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah, sehingga menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita.
Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Kalau tadi cara membuat magnet, nah sekarang ada cara menghilangkan kemagnetan bahan. Cara menghilangkan kemagnetan bahan yaitu bisa dengan dipanaskan, dipukul, dan dialiri arus listrik bolak-balik. Nah, gambar yang ini adalah dengan cara dipukul. Gambar yang B atau gambar kedua ini adalah dipanaskan, dan yang ketiga ini adalah gambar dialiri arus listrik bolak-balik. Kenapa, Bu? Dengan dipukul, dengan dipanaskan, dan dialiri arus listrik bolak-balik, sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, sekarang kita bahas ya. Magnet yang mengalami pemanasan dan pemukulan akan menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya menjadi tidak teratur dan tidak searah. Jadi, apabila magnet dipukul, dipanaskan, dan dialiri arus listrik bolak-balik, maka magnet elementernya sudah menjadi tidak teratur dan tidak searah. Sehingga sifat kemagnetannya akan hilang. Kemudian, penggunaan arus AC menyebabkan arah arus listrik yang selalu berubah-ubah. Perubahan arah arus listrik memengaruhi letak dan arah magnet elementernya ya. Jadi di sini intinya magnet elementernya kalau dipukul, dipanaskan, dan dialiri arus AC atau bolak-balik, maka magnet elementernya sudah tidak menjadi teratur dan tidak searah. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda feromagnetik. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi bisa kalian lihat di sini. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung kutub magnet. Tadi kan oleh Ibu di awal sudah dibahas ya. Bagian magnet yang gaya tariknya paling kuat itu terletak pada ujung magnet atau yang disebut dengan kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet atau garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Jadi medan magnet itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi keberadaan dan polanya dapat ditunjukkan. Garis-garis yang menggambarkan pola medan magnet disebut dengan garis-garis gaya magnet. Mana Bu garis-garis gaya magnetnya? Nah, ini yang disebut dengan garis-garis gaya magnetnya. Garis-garis gaya magnet tidak pernah berpotongan, ya, tidak berpotongan. Kemudian, garis-garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara. Nah, ini keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Makin banyak jumlah garis-garis gaya magnet, makin besar kuat medan magnet yang dihasilkan. Di sini ada kuis, silahkan kalian jawab ya. Kuisnya atau pertanyaannya, jelaskan perbedaan sifat kemagnetan dari besi dan baja. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang tidak mengerti silahkan kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.